rancangan Tuhan tentang Adam, ketika Tuhan menciptakan Adam, itu serupa dan segambar dengan gambar yang sudah Tuhan rancang. Itu bukan larinya ke wujud Tuhan itu sama seperti Adam. Bukan bangunan itu sama seperti rupa sang arsitek. Tidak. Yang serupa dengan bangunan adalah rancangan gambar rupa yang sudah dirancang oleh arsitek. Begitu juga Tuhan. Ketika merancang makhluk untuk mengisi bumi, Tuhan sudah merancang lebih dulu. Tangannya dua, matanya dua, hidungnya ini, dan seterusnya. Akhirnya tiba masa di mana Adam dicipta. Ciptaan yang berupa Adam segambar dan serupa dengan gambar dan rupa yang Tuhan buat dan Tuhan rancang. Oke, baik. Itu menurut tafsiran Abang begitu ya. Dalilnya begitu. Dalilnya begitu. Wa yomer Elohim na'ase Adam besel menu kitmutinu. Wa yirdu bidgat hayam ube'op hasamayim Uba behema, ubekal. Haares untuk di bumi, ubekal haromes al haares. Sama untuk menguasai seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi sebagai pemimpin. Jadi, adapun Adam itu dicipta oleh Allah, memang adalah salah satu ciri khas penciptaan manusia itu wujud daripada kesempurnaan yang menciptakan. Tuhan maha melihat, maka diberikannya ciptaannya Adam mata untuk melihat. Tuhan maha mendengar, maka diberikannya kuping kepada Adam untuk mendengar. Tuhan maha memberi, maka Tuhan merancang dengan memberikan dua tangan kepada Adam sebagai alat untuk memberi. Tuhan maha kuasa, Tuhan maha perkasa, meliputi segala aspek, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Maka Tuhan kemudian menciptakan Adam alaihissalam sebagai alat kemudian untuk memperhatikan apa yang ada di kiri, apa yang ada di kanan. Karena Tuhan meliputi aspek segala sesuatu dan Adam bukan Tuhan, maka Tuhan yang maha menyaksikan dan maha melihat menciptakan Adam yang tidak maha melihat dan maha menyaksikan, diberikan kaki untuk melihat hal-hal yang tidak bisa diketahui. Misalnya Adam ingin tahu seperti apa terjadi di Jakarta, maka Adam jalan-jalan ke Jakarta. Kenapa dia butuh kaki? Karena dia harus tahu apa yang terjadi di Jakarta. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan maha mengetahui, maka Allah memberikan pengetahuan kepada Adam berupa akal. Jadi bias yang ada pada Adam itu adalah bias pencipta. Kesempurnaan dalam bentuk fi aksani takwim itu adalah kesempurnaan yang melekat pada diri Tuhan, terbias kepada ciptaannya. Sama seperti sebuah bangunan. Kalau yang membuatnya itu bukan arsitek ahli, bangunan itu akan cepat mudah hancur, mudah rapuh, bangunannya, modelnya tidak bagus dan seterusnya. Kenapa? Karena apa yang dibuat itu adalah cerminan dari sang membuatnya. Adam sempurna karena cerminan dari yang membuat. Jangan diartikan bahwa Adam itu, Tuhan itu sama dengan Adam. Adam, Bung, kalau dia tidak belok ke belakang, menengok ke belakang, dia tidak tahu apa yang ada di belakangnya. Artinya apakah Tuhan begitu? Begitu Tuhan ingin tahu apa yang terjadi di barat, Tuhan menengok ke barat. Begitu Tuhan ingin melihat timur, Tuhan menengok ke timur. Itu makhluk. Sementara Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu maha mengetahui, maha mendengar. Artinya dia tidak perlu seperti makhluk. Kalau makhluk untuk mengetahui apa yang ada di kiri, dia nengok kiri. Ketika untuk mengetahui ayat kanan, dia nengok kanan. Ketika matanya terpejam, dia nggak bisa lihat apa-apa. Berarti Tuhan tidak serupa itu. Nah, satu. Yang kedua, Adam memiliki mulut untuk diisi, masuk ke dalam rongga perut, pencernaan, dikelola kemudian oleh lambung, anus keluar. Kalau dia serupa dengan Adam, berarti Tuhan begitu adanya. Itu konsep batil. Kenapa itu demikian diajarkan oleh Kristen? Karena Kristen ini sejatinya bukan ajaran para nabi. Kristen itu ajaran Roma Yunani yang mengawinkan antara ajaran para nabi dalam bentuk Septuaginta yang sudah direvisi dengan kitab-kitab mereka yang adalah perjanjian baru. Kenapa demikian? Karena Roma Yunani sebelum adanya Kristen memang sudah menganut ajaran dewa-dewa, di mana mereka percaya dan yakin dewa mereka yang adalah roh bisa datang di tengah-tengah manusia menjadi manusia. Nah, inilah yang disifati agama Kristen, sehingga Tuhan bisa menjadi roh, menjadi daging. Padahal yang dimaksud Tuhan itu adalah theos. Theos itu sama dengan dewa. Dewa itulah yang kemudian makhluk roh inilah yang kemudian menjelma menjadi Zeus, dan itu disadur
untuk dimasukkan ke dalam konsep Katolik. Nah, itu yang perlu adanya sinkretisme antara ajaran para nabi dengan ajaran Roma Yunani, lahirlah agama Anda Kristen. Ya, itu Kristen kebanyakan ya. Kalau saya sih bukan bagian dari itu. Tapi sama aja bang, karena Anda berasal dari pohon yang satu. Pohon yang berbeda. Anda Saya bukan tidak- Judaism. Enggak, saya masih bagian dari Judaism. Bagaimana bisa sementara Anda bukan anak Yakub? Nah, ada yang namanya Judaism Mesianik. Nah, Mesianik ini kan orang-orang di luar daripada Yahudi itu sendiri. Mesianik ini kan golongan baru. Tidak. Siapa yang mengajarkan Mesianik pertama kali? Mesianik. Orang mana? Mesianik itu udah bahasa kini sih ya, udah bahasa sekarang sih. Kalau di Nah, itu dia. zamannya para murid dahulu, zaman Yesua, itu disebutkan Nazratim disebutnya. Jadi gini, Bung. Mesianik itu baru-baru aja, belum ada 50 tahun kurasa. Belum ada 60-70 tahun Mesianik ini. Ya, Mesianik ya dikatakan secara pelafalan Mesianik. Ya. Iya. Tapi kalau secara historis ya, itu para murid mereka disebutnya adalah Nazratim. Ada tercatat di dalam Brit Kadasah. Iya, maksud saya gini loh. Kalau kita cari akarnya kemudian, Ya. Yahudi Mesianik ini dari mana asalnya? Siapa pembawa dari Yerusalem sampai kemudian ada disebut sebagai Yahudi Mesianik? Sampai disebut Yahudi Mesianik gitu, sampai ke seluruh dunia gitu. Iya. Ya berasal dari para murid pertama. Tapi gini ya, ada sejarahnya juga, makanya harus tahu sejarah yang namanya Bar Kokhba. Pernah tahu nggak? Iya, pernah dengar. Pernah dengar ya. Nah di situ, disitulah munculnya perpecahan. Akhirnya Nazratim, pengajar Nazratim itu nyampe keluar udah sesat. Nah, terus. Jadi di luar ini mereka pada dikenakan pajak seperti orang-orang Yahudi. Jadi gini, orang-orang yang hidupnya berpola seperti orang Yahudi pada zaman Kaisar siapa ya, kok saya lupa namanya. Intinya orang Kaisar Romawi. Nah, itu orang-orang Yahudi pada dikenakan pajak. Lalu ketika ganti kaisar menjadi kaisar yang baru, itu kaisar siapa ya namanya. Dan itu menjadi dikenakan juga ke setiap orang Yunani yang hidupnya seperti orang Yahudi. Jadi yang mereka tidak makan yang haram ya, terus juga ibadah pada hari Syabat, merayakan 7 hari raya. Nah itu mereka semua dikenakan pajak seumur hidup. Bahkan dari masih lahir pun, ya baru lahir, itu sudah dikenakan pajak. Itu ada tercatat, bisa dicari sejarahnya. Ya, jadi gini. Nah, jadi itulah Kristen itulah yang menyebar ke bangsa-bangsa. Oleh karena itu mereka biar gak kena pajak, mereka meninggalkan Torah. Mereka meninggalkan akar Ibraninya. Yang harusnya pengajarannya harus melekat kepada akar Ibrani, tapi malah meninggalkan akar Ibrani tersebut dan hanya berkedok percaya, modal percaya. Nah itu, modal percaya aja sama Yesus pasti selamat. Nah, itulah yang salah. Iya. Tapi gini, Bung. Kalau kita melihat ya jejak-jejak daripada Yahudi ini yang Anda sebut-sebut Yahudi Mesianik, itu tidak sampai kemudian kepada pengajaran Yesus itu sendiri. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang membentuk Yahudi Mesianik atau Yudaisme Mesianik ini itu adalah kelompok dari agama Kristen itu sendiri. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Itu jelas Tidak, itu. sejarah tidak mengatakan seperti itu. Lalu siapa yang mendirikan Yahudi Mesianik? Yahudi Mesianik, untuk sebutannya saya nggak tahu siapa yang menamakan seperti itu. Tapi untuk pengajarannya, pencetusnya adalah Yesua sendiri yang mengajarkan kepada murid. Nggak bisa. Lalu para muridnya mengajarkan hal itu. Nggak bisa, karena Yesus tidak pernah memberikan sebuah kitab kepada muridnya. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau Anda, tunggu, sabar. Bentar. Kalau Anda melihat secara jujur ya, secara jujur nih,
Karena kita ini adalah orang yang belajar, ya kan? Artinya, ketika Anda mengenal tentang konsep yang diajarkan Yahudi Mesianik, Anda juga harus memahami dong siapa Yosef Rei. Anda harus tahu itu. Bagaimana kemudian perjanjian baru ya mengalami proses penerjemahan dalam bahasa Yiddish pada tahun berapa itu? Pokoknya abad 19, ya kan? Dan pertemuan kemudian antara Kristen Yahudi yang memulai pertemuannya di tempat kapel atau Yahudi kapel. Mereka membentuk asosiasi Beni Abraham, keturunan Abraham. Tapi apakah Yesus pernah memberikan sebuah kitab dalam bahasa Yiddish yang kemudian disadur dari terbitan perjanjian baru? Apa pernah Yesus mengenal Yesua kitab-kitab datang ini? tidak pernah membawa kitab apapun. Lalu dari mana? Dari mana kitab Anda itu? Yesua menggunakan tanah. Dia tidak keluar dari tanah. Iya, terus perjanjian baru dari mana? Yang Anda miliki? Perjanjian baru adalah cerita tentang Yesua hidup dan apa saja yang dikatakan oleh Yesua, itulah menjadi Brit Kadashah. Nah, itu dia makanya yang saya katakan bahwa kitab Anda itu tidak memiliki legalitas. Lagian Yahudi Mesianik ini kan didirikan abad 19. Lalu puncak dari atau muara daripada pengajaran Yahudi Mesianik ini apakah bermuara dari Yesus? Tidak. Ujung-ujungnya kepada Paulus juga. Ya, itu yang kebanyakan ya. Kalau saya sih tetap mengatakan bahwa yang saya anut, saya tidak seperti yang kebanyakan. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Aku boleh ngasih lihat data nggak Gurunda soal Boleh, Yahudi boleh, Mesianik? Boleh. Alhamdulillah. Apakah Jadi dari, ini silakan. ya, Yang dari Amerika Jadi- atau yang dari Eropa Timur? dari langsung Yerusalemnya Gurunda, langsung langsung. Israelnya ini. Oke. Nah, untuk kawan-kawan mungkin informasi ini tidak sampai kepada Yahudi Mesianik cabang Indonesia yang kebanyakan orang-orangnya berada di timur Indonesia ya. Cuman yang kalian harus tahu, Mahkamah Agama Tertinggi Yahudi sudah menetapkan status Yahudi Mesianik di tahun 1989, gitu ya. Perhatikan, Mahkamah Agama 89. Tertinggi Yahudi sudah menetapkan posisi Yahudi Mesianik di tahun 1989 gitu. Perhatikan di sini. Ini di The New York Times ya. Jadi internet itu baru masuk di tahun 1996 sehingga data ini asalnya di koran ya. Jadi pengabarannya asalnya di koran, ini korannya. Lalu diketiklah artikelnya tanpa dirubah sedikit pun. Nah, kita bacakan di sini kawan-kawan. Messianic Jews, Yahudi Messianic tidak secara hak dapat otomatis mendapatkan kewarganegaraan Israel. Mahkamah Agama Tertinggi Israel telah menghukumi termasuk tentang iman mereka, di mana Yesus adalah Mesias, membuat mereka menjadi Kristen daripada Yahudi. Peraturan ini telah dipublikasikan di koran-koran Israel hari ini yang didukung oleh agama ortodok, penjelasan agama ortodok tentang hukum kembali di tahun 1950. Hukum ini membentuk dasar-dasar keimigrasian Yahudi kepada Israel. Selamat datang di kebenaran. Ya, itu secara sah dikatakan lanjut. agama. Apa? Itu secara sah dikatakan agama, sebuah agama, sebuah perbedaan. Secara sah dipublikasikan ya. Sah, publikasi 1989. Iya. Dekretnya Iya, keluar. betul. Iya, betul. Tapi perlu diketahui bahwa tidak ada yang namanya agama di masa Yesua. Mereka hanya sebuah kelompok. Gurunda sebuah kaum. lanjut silahkan. Itulah yang saya katakan tadi ya, bahwa kami itu belajar, Bang. Kita nggak bisa kemudian menerima begitu saja informasi-informasi. Ya, saya juga belajar. Saya langsung belajar dari rabinya. Rabi yang mana?
Saya nggak bisa sebut rabinya siapa, cuman saya belajar dari rabi. Rabi siapa? Itu Kok ad- bukannya Nabi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara mengenai Eropa Timur, apakah Rabi Yusuf Rabinowitz yang Anda maksud? Bukan, Juga mungkin Bang. Franz Delitzsch? bukan. Lalu siapa? Ini adalah rabi yang dia sendiri awalnya Judaism, dan bahkan dia setelah mendalami Torahnya sendiri. Ini orang Yahudi ya, dia asli orang Yahudi. Mendalami Torah, terus Dia berujung ke mendalami Torah, dan bahkan kakek moyangnya pun itu punya sinagog. Kakek moyangnya sendiri yang membangun sinagog. terus yang menghantarkan dia sampai terus, kepada ya. Yahudi Mesianik itu apa? Terus dia sendiri yang akhirnya berbalik menjadi orang percaya Yesua gitu. Dan bahkan dari situ dia langsung ditolak oleh keluarganya, bahkan dia dikucilkan dari keluarganya. Nah, dia inilah rabinya. Nah, kalau di ini Orang Yahudi asli ya, orang Yahudi. ya kalau klaim bisa aja, semua pun bisa. Jadi gini, Ya, Gerunda dikit lagi Gerunda. iya, silakan. Nah, tolong tanyakan ke rabinya ini sertifikasi semikanya di mana? Tolong tanyain ya. Dia ada. semikanya di mana? Emang lulusan Gitu. dari Yeshiva mana saya kurang tahu. Tuh ya Siva sekolah. Ini Ya, semika. Ya ada sekolah rabinya. Berikut ya Makanya Siva itu dia- yang punya dia Profesor dikatakan- Menahem Ali itu. Dia dikatakan rabi memang. Jadi aku ya ada gelar rabinya. Bahkan Iya, dia kalau juga- dia gelar dia ada juga gelar rabinya, membangun semikanya di sekolah. mana? Bahkan dia Ya, bangun sekolah nggak perlu Bukan. punya sertifikat, nggak perlu. Bukan. Lu orang kaya bisa lu bangun sekolah. Dia membangun sekolah akar Ibrani tersebut, akar Ibrani Mesianik. Iya, nggak apa-apa bangun sekolah orang kaya juga bisa itu. Nah, Enggak, kalau tidak rabi bisa, karena semikanya dia- di mana gitu. Dia rabi, dia sendiri yang mengajar. Jangan-jangan nanti dirabi-rabiin gara-gara dia ini lagi. Apa? Orang Kristen Tulen sama kayak Romo jatuhnya rabinya. Wah, itu mah Kan gitu susah. sendiri aja lah ya. gitu. Ya makanya nanti ditunjukin aja semikanya di mana gitu. Lanjut dulu silakan. Iya. Kalau menurut Yahudi Mesianik, Yesus ini siapa? Yeshua adalah firman Elohim itu sendiri. Ya, saya udah sering kok nonton Bang Zumba ya. Kalau saya ngomong gini pasti nanti dijelasin lagi bla bla bla. Udah tahu sih saya cuma jawabannya. Ya itu kan memang pandangan semua orang kan berbeda-beda. Enggak. Jadi Saya hanya ingin tahu Ya. pengakuan saudara tadi bahwa landasan pijakan iman Yahudi Mesianik itu adalah Yosua itu sendiri. Nah, saya ingin tahu dari Anda pandangan Yudaism dalam hal ini agama Anda sekarang ini terhadap Yesus itu sebagai apa dia? terhadap apa? Terhadap Yesus. Pandangan Yahudi Mesianik. Iya. Dia adalah Ben Elohim, dikatakan Ben Elohim. Tuan, Adon Hashamayim Ve'haaretz. Iya, apakah dia setara dengan ini? Setara dengan Elohim itu sendiri? Ya, setara. Itu diajarkan Yesus. Ya, ada. Bentar ya, saya tunjukin ayatnya. Iya, silakan. Nah, ini Bang Zuma bisa buka di kitab Yohanan ya. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Nah, di sini saya bacain ya. Dan Iya. aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Nah, mereka ini di sini di atasnya ngomongin domba-domba, domba-dombaku, domba-dombanya milik Yesua. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, perhatikan ya di sini, dari tanganku, dari siapa? Tangan Yesua sendiri artinya ya. Mm-mm. Nah, lalu di bawahnya, di ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun,
dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, perhatikan di sini. Di ayat sebelumnya dikatakan dari tanganku, dan di ayat yang kedua dikatakan dari tangan Bapa. Konteksnya sama, tidak bisa merebut dari tangan Yesua maupun tangan Bapa. Makanya langsung dikatakan di bawahnya ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, satunya ini adalah kesamaannya, satu hakikat. Sama-sama tidak dapat direbut dari tangan dia, gitu. Kalau bahasa Ibraninya kan ani ve'af echad anachnu. Gitu ya. Oke. Jadi ketika saudara menjadikan Yohanes 10 nomor 30 ini, aku dan Bapa adalah satu. Jadi di situ sehakikat jadinya. Sehakikat karena di atasnya tadi, di atasnya sendiri. Di sini dibedakan. Pertama dia ada ngomong dari tanganku, yang kedua dikatakan dari tangan Bapa. Nah, jadi ada dua versi. Gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, Yesua sendiri yang ngomong ya. Gitu. Jadi dia sendiri yang mengklaim bahwa nggak ada satu orang pun yang bisa ngambil mereka nih domba-dombaku dari tanganku sendiri. Ah, Iya. lalu di bawahnya lagi ada tidak bisa merebut dari tangan Bapa. Nah, artinya beda kan ya, tanganku dengan tangan Bapa. Oke. Bang cuma macam dengar dongeng. Iya. Jadi iya. ketika kemudian Anda memiliki paham seperti itu, apakah Anda tidak malu setelah Yesus klarifikasi terhadap kesalahpahaman orang-orang Yahudi yang mengira Yesus menyamakan dirinya dengan Elohim? Di mana? Apakah saudara saya yang tidak malu setelah membaca dan mengetahui klarifikasi Yesus tentang kesalahpahaman orang Yahudi yang menganggap Yesus itu sedang menyamakan dirinya dengan Elohim? Apakah Anda nggak malu? Nah, tunjukkan ayatnya di mana? Baca aja seterusnya nomor 34, 35, 36. Kalau saya jadi Anda, saya malu, Bang. Saya baca dulu ya sebentar. Oke, silakan. Ya, ini yang dikatakan konteksnya dari ini ya, ngambil dari kitab Mizmor ya, Mazmur. Iya, silakan. Iya. Bang Ya, untuk baca hal Pak, ini- kami mau dengar. Ya, Iya. ya untuk hal ini, ya memang dikatakan itu kan, yang kamu adalah apa Tuhan, katanya Iya. kan? Iya. Iya. Ya, saya pernah baca ini kok. Nah, apakah Anda nggak malu? Maksud saya gitu. Apakah nggak merasa malu gitu? Nah, Mengakui Yesus itu memahami dulu setara. Kalau Yesua saat itu dia mengakui bahwa dia sedang menyamakan diri dengan Elohim, dia langsung dihukum mati saat itu juga. Sedangkan misinya belum selesai. Enggak, maksudnya kan Yesus Bahkan Yesua sendiri pun menutupi kalau dia adalah Mesias. Tuh ya. Ada Yesus saatnya dia di untuk situ. mengaku. Yesus sudah mengatakan dengan sangat jelas padahal di situ loh. Iya, betul. Iya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Iya. Bukankah Aptoistos opoios, Ya, hipoteka alogos, onomasuntai teoi. Merujuk kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Iya, Grapes dan beron nan pasawon. Apakah kamu tidak membaca kata Yesus? Apakah kamu tidak mengetahui? Apakah kamu tidak memahami bahwa di dalam kitab Tauratmu itu Tuhan sudah berfirman, kamu adalah Allah, kamu adalah Tuhan. Di situ jelas dikatakan kok. Ya, tapi STTU. tolong tunjukin ke saya di mana ayatnya ada nabi atau orang lain yang mengatakan dia memiliki umat dan tidak dapat seorang pun merebut dari tangannya. Anda ada nggak? Anda ingin mengatakan Yesus ini bohong? Enggak, saya bertanya balik dulu. Ada Ya. nggak? Ada nggak orang lain yang ngomong seperti yang Yesus katakan ini? Ya, Itu tunggu yang- dulu. Tunggu dulu. Ini kan konsepnya berbeda dengan konsep Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Keadaan Nabi Musa, keadaan nabi lain dengan Yesus itu berbeda. Posisinya berbeda. Jangan Anda sama-samakan. Ketika Yesus mengatakan STTU, artinya apa?
Di dalam kitab-kitab terdahulu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyatakan firman, maka kamu adalah Allah, kamu adalah Tuhan, kamu adalah dewa. Eiste tewoi. Ini pertanyaan Yesus. Ketika kemudian orang salah mengartikan, seperti Anda salah memahami, Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau Yahudi marah, kenapa kau menyamakan dirimu? Kamu hanya manusia. Kalau Anda beda. Oh, ternyata Yesus ini menyamakan dirinya dengan Tuhan. Berarti dia ini adalah Tuhan sendiri. Antara perspektif Anda dengan Yahudi itu berbeda dengan ucapan Yesus. Tapi Yesus juga pemahamannya apa? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah, kamu adalah Elohim. Jikalau mereka kepada siapa, sabar, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, disebut Elohim. Masihkah kamu berkata kepada aku yang dikuduskan oleh Tuhan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku adalah Elohim. Aku adalah anak Elohim. Yesus sudah mengklarifikasi apa yang Anda pahami itu tadi. Anda kan mengatakan, oh dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Dengan mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi mendengarkan itu, orang Yahudi marah, ingin melempari batu. Tapi apa yang terjadi? Yesus klarifikasikan, tunggu. Ngapain kau lempari aku batu? Ya karena kamu menyamakan dirimu Tuhan, kamu hanya manusia. Sabar, bukankah dalam kitab Tauratmu disebutkan, siapapun yang diserahi tugas, maka dia adalah Allah. Nah, kalau dia tidak membela dirinya, akan menjadi sangat mungkin dia akan mati pada saat itu juga. Nah, berarti sudah jelas dia bukan Elohim. Bukan, tidak begitu. Masa dia belum berakhir, misi dia belum berakhir. Anda cuma pintar loncat. Yesus mengatakan, siapapun yang diserahi tugas kemudian untuk menyampaikan firman, maka dia disebut apa? Disebut apa, Bung? Ya, disebut Elohim. Tusan. Disebut Elohim. Jadi ketika Yesus mengaku akulah Elohim, apakah dia Elohim? Ayo. Ya, gimana? Apabila Yesus menyebut dirinya akulah Elohim, apakah berarti Yesus itu Elohim? Kalau dia mengatakan kayak gitu, pasti langsung dilempar batu. Sekarang bukan itu permasalahannya. Tuhan kok takut dilempar batu? Permasalahannya adalah Bukan ketika masalah itu, dia Yesus waktu itu adalah manusia. Ketika Yesus menyebut akulah Elohim, tidak ada Elohim selain aku. Apakah seketika itu Yesus itu Elohim? Apa? Gimana? Yesus berkata, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Nah, sekarang ketika Yesus berkata misalnya, akulah Elohim, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Yesus seketika itu adalah Tuhan? Elohim? Kalau dia mengaku kayak gitu, artinya dia benar. Kalau Benar dia sebagai memang, benar kalau sebagai dia apa? bisa menunjukkan bahwa dia adalah Benar sang sebagai ilahi. apa? Benar sebagai apa? Sebagai Elohim itu sendiri. Lah, Yesus ini Anda matikan akal dalam diskusi. Yesus mengatakan, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu, aku Tuhan telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Nah, Yesus datang kepada Bani Israel sebagai penyampai firman kan? Aku Ya, tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti Yesus ini wajar mengaku Elohim, tapi bukan Elohim. Menurut Yesus, dia hanya penyampai firman. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim. Makanya di dalam kitab saudara, Anda lihat di Kejadian 31 nomor 11, Kejadian 22 nomor 11, di situ jelas malak Elohim disebut dengan Elohim. Sederhana Ya, kok. betul. Ya, saya tahu memang itu. Nah, sekarang malaikat itu, disebut Elohim. nah, apakah malaikat itu Elohim? Makhluk Elohim. Nah, makhluk Elohim. Yesus ketika mengaku Elohim, apakah dia Elohim? Ya, makhluk Elohim juga. Makhluk Elohim. Ya sudah. Berarti Nah. batilah orang yang menyembah makhluknya Elohim. Dah selesai. Belum sampai di situ. Loh, kenapa belum? Makhluk Elohim disembah. Batil. Pernah baca kitab Henok? Oh, jelas. Pernah ya, di situ. Di situ telah dikatakan oleh kitab Henok bahwa
Elohim, ya Adonai Elohim telah membuat suatu tubuh anak manusia yang dipercayai adalah Yesua, dan itu diluputkan atau di apa ya bahasanya, pokoknya disumputin dari malaikat-malaikat. Pernah baca nggak? Pernah. Pernah kan? Ada kan? Ya. Benar kan ya? Yang saya omongin benar kan ya? Iya, terus apa masalahnya? Nah, itulah yang disebut Yesua. Hah? Maksudnya? Ya itu tadi yang sudah dibentuk lalu diumpetin sampai waktunya tiba untuk dikeluarkan sebagai Yesua. Yosua itu kan cuma manusia. Iya, betul. Terus? Tapi telah dikatakan bahwa di Shamayim si anak manusia tersebut itu memiliki pengikutnya sendiri. Jadi di sana itu bahkan ada dua kelompok. Nah, ini pengikutnya. Anda lagi-lagi Anda mentafsirkan kitabnya orang Yahudi dengan konsep paganisme Roma. Enggak, baca enggak? Pernah baca enggak? Ya, sekarang Anda tunjukkan di kitab Henok berapa? Yang terkait dengan kejadian 5:18? Hah, 5:18 yang mana loh? Kejadian 25 nomor 4? Atau kejadian 4 nomor 17? Kitab yang mana yang Anda maksud? Saya ngomongin kitab Henok. Iya, Henok itu kan ada beberapa bagian. Ya kitab Henok, di kitab Henoknya sendiri ya, itu kan ada tulisannya. Alamak. Dia sendiri Alamak. yang cerita. Henok berapa, Bang? Saya lupa, soalnya udah lama bacanya. Nah, itu dia masalahnya. Ya tapi benar, apa yang saya omongin benar kan? Pernah baca Benarnya kan? iya pernah baca. Ya bukan, maksudnya omongan yang saya katakan benar nggak? Ada nggak di kitab Henok kira-kira? Begini, Bung. Kalau berbicara mengenai kitab Henok, Ya, membicara tentang para pengawal, itu 1 Henok 1 sampai 36. Kitab perumpamaan juga ada 37 sampai 37 sampai 71. Berbicara mengenai benda-benda tentang surgawi, berbicara mengenai terang, benda-benda terang, itu ada di Henok 1 72 sampai 82. Nah, sekarang yang kita tanya ini, yang Anda maksud ini tentang penglihatan mimpi kah? Tentang surat Henok kah? Tentang benda-benda terang, perumpamaan, atau pengawal? Yang mana yang Anda maksud? Karena itu tidak merujuk kepada Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nggak ada itu dalam kitab Henok. intinya di dalam kitab Henok saya pernah baca bahwa ada kelompoknya sendiri. Maksudnya kelompok apa ini? Umat. Umatnya siapa? Nabi. Umatnya yang tadi yang diciptakan, yang ada tubuhnya yang diumpetin itu tadi. Ada umatnya dia sama umatnya si pencipta. Ya, apa hubungannya dengan Yesus yang mengaku dirinya adalah manusia? Nah, di sini letaknya. Jadi disitulah wujud keilahiannya. Waduh, Bahwa- maksud Anda itu ilahi punya wujud seperti manusia gitu? bukan begitu. Lalu anak Maria melahirkan ilahi. Kalau ngomongin tentang Miriam ya, Miriam yang melahirkan Yesua, itu jelas bahwa di channel apa ya? Saya pernah nonton itu channel History atau National Geographic ya, History kayaknya. Channel History. Di situ ada tabut perjanjian ya. Iya, tahu. Tahu kan? Nah, terus tabut perjanjian kan sudah ditemukan kan? Tahu. Terus? Nah, di atas tabut perjanjiannya itu ada darah. Nah, terus? Padahal letaknya di dalam goa. Gak Iya, tahu itu terus? darah siapa, ya kan? Cuma ada batu-batu, kok bisa ada darah? Ternyata setelah ditelusuri dari Darahnya dirinya, Yesus. di atas itu adalah Bukit Golgota. Wis. Jadi darahnya Yesus gitu. Sebentar dulu, kita nggak bisa meyakini sampai sedetail itu langsung ya. Dibawalah si sampel darahnya ini udah beku, udah lama banget itu. Dibawa ke laboratorinya orang Yahudi. Karena itu Terus? posisinya emang di Israel kan. Nah, terus? Nah, itu yang ngecek orang Yahudi sendiri. Orang Nah, terus? Judaism. Lalu? Ketika dicek,
ternyata hanya ada genetika dari ibunya doang. Sedangkan dari ayahnya cuma satu dan titik terang. Jadi maksudnya Tuhan dibunuh gitu. Bukan, kok gitu sih konsepnya? Ya Nggak kan gitu. Kristen menuhankan Yesus. Ya nggak begitu konsepnya. Lah, Itu kan ya Kristen kebanyakan ya. Itu mah saya nggak mau ngomongin mereka. Saya ujung-ujungnya kan gitu juga, namanya nyamar-nyamar itu, yang namanya nyamar-nyamar itu polanya itu beda-beda tapi tujuannya sama, ingin menyamar-nyamakan dengan domba, dengan Yahudi, kan gitu. Orang Advent juga begitu, Yahudi Mesianik juga begitu. Mereka adalah golongan dari luar yang menyamar-nyamakan dirinya dengan keturunan Bani Yakub, kan gitu. Nah, ajarannya sama. Perjanjian baru juga nya, yang mereka kemudian pretelin dan mencocokkan dengan kitabnya orang Yahudi. Ada yang unik, yang uniknya itu mesianik. Kenapa saya katakan unik mesianik ini? Karena mereka mencoba untuk menjadikan perjanjian baru itu seakan-akan adalah kitabnya Yudaism dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Nah, itulah yang Anda pakai sekarang. Seperti itu adanya. Sedangkan agama mesianik ini itu baru didirikan beberapa tahun yang lalu. Sama seperti Advent. Hampir nyaris seumuran kalian itu antara Advent dengan Mesianik ini. Tapi sama-sama orang-orang di luar dari Yahudi. Nyamar-nyamar sebagai pengikut Yeshua HaMashiach. Gitu Bang. Oke, maaf tadi ngelak TikToknya. Jadi saya back malah keluar. Ya lanjut. Iya. Ya itu yang ada. Dinda Kores mau ambil alih silakan. Monitor. Oke, siap Gurunda.